Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast. Untuk teman-teman yang pertama kali nih dengerin podcast ini, perkenalkan nama saya Ibnu. Saya adalah pekerja 9 to 5 dan di podcast ini saya akan banyak ngobrol soal keresahan di kehidupan 30 tahun dan bagaimana kita melaluinya dengan self-improvement, kemudian tips atau insight-insight menarik yang akan kita bahas pada setiap episode-episodenya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung dan selalu menunggu podcast ini untuk didengarkan di mana aja. Nah, di episode kali ini saya pengen membahas sebuah hal antara pasangan suami istri ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dalam membahas hal-hal yang sensitif gitu. Banyak argumentasi tercipta ketika kita bersama pasangan tidak mampu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sensitif. Dalam hal ini salah satunya adalah masalah mengenai finansial keluarga. Dan agar komunikasi antar suami istri bisa baik, ada beberapa cara nih yang bisa kita terapin untuk memulai membahas hal-hal yang sensitif. Nah, sebelumnya tuh rumah tangga baru pada umumnya akan terlihat sangat menyenangkan. Merasakan memiliki teman tidur, kemudian teman bercerita, apalagi saat bulan madu ya. Wah, itu mungkin the best moment ya. Gimana nggak the best kita mendapatkan seorang pasangan yang kita cintai, kemudian kita menghabiskan waktu bersama, ditambah lagi kita nggak kerja gitu ya. Wah, rasanya dunia memang milik berdua ya. Namun perasaan itu hanya bertahan beberapa tahun di awal aja, tapi bukan karena kita sudah tidak cinta lagi pada pasangan, melainkan kita sudah mengenal satu sama lain dan ya kali kita nggak kerja gitu ya, kita pasti akan kerja juga dan kita nggak mungkin selamanya bakal bulan madu jalan-jalan kemana gitu ya. Karena kita sudah mengenal pasangan kita sudah tahu baik buruknya, hafal karakternya, sehingga sebuah proyeksi itu tercipta di dalam kepala kita masing-masing. Nah, dengan gambaran tersebut nih, ketika kita bertemu dengan ekspektasi masing-masing, disinilah mulai bermunculan perbedaan pendapat, mulai bermunculan masalah dan lain sebagainya. Salah satu contohnya gini, misalnya kita memiliki istri yang merupakan wanita karir gitu ya, tetapi kita sebagai suami berekspektasi ketika suami pulang, istri di rumah tuh harus udah masak atau udah membereskan rumah. Nah, ketika karakter istri ini kemudian bertemu dengan ekspektasi kita, nah ini yang akan menjadi permasalahannya tuh di sini gitu. Salah satu sumber perselisihan yang paling umum terjadi di rumah tangga adalah komunikasi yang kurang baik. Entah karena kita males untuk berantem, apa karena kita nggak tahu mulai dari mana, atau memang kita udah habis aja energinya itu buat kerja dalam sehari gitu ya. Tetapi itu merupakan hal-hal yang mesti kita lakukan. Komunikasi itu memang sangat penting karena pembicaraan sensitif ini memang harus dibiasakan untuk dibahas, karena di dalam rumah tangga itu kayak finansial keluarga tuh memang salah satu topik yang sangat sensitif, tapi banyak banget topik sensitif lainnya, kayak seperti apa kita kalau misalnya menanggung biaya sekolah adik-adik atau kuliah adik-adik, kemudian apakah kita tinggal sendiri atau bersama orang tua, kemudian gimana cara ngurusin anak ketika dua orang bekerja. Nah, itu adalah masalah sensitif yang lain yang kalau kita nggak terbiasa untuk mengkomunikasikannya itu bakal jadi problem banget gitu ya. Nah, yang harus disadari oleh suami istri adalah kita itu sebuah tubuh yang satu. Bila satu yang sakit, yang lain bakal merasakan sakit juga gitu. Kalau bahagia satu, ya bahagia juga yang lain. Nah, arah hidup ini mau kemana itu tergantung dari dua orang ini, dari pasangan suami istri ini. Dan sadari bahwa salah satu topik finansial ini ketika kita berhasil untuk membahasnya, maka untuk topik sensitif yang lain tentu jadi lebih terbiasa gitu ya. Karena di dalam obrolan sensitif tersebut kita bicarakan gimana cara kita membangun komunikasi keluarga yang baik. Karena hal tersebut memang sangat penting untuk dibahas, sehingga ketika ada masalah sensitif yang lain kita udah terbiasa berfokus pada solusi, bukan untuk menambah masalah. Karena tentu kita ingin di keluarga kita itu kita ingin memberikan yang terbaik.
Dan sebuah studi dari John Gottman, seorang pakar hubungan, menemukan bahwa pasangan yang mampu mendiskusikan masalah sensitif dengan cara yang tenang dan saling menghargai memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki hubungan yang langgeng. Jadi kalau kita diem-dieman gitu ya, setiap ada masalah kita selalu lari, kita selalu kabur, itu kayak kita menyimpan bom waktu yang dimana kedepannya itu akan meledak gitu ya. Ketika dia udah penuh, ketika dia udah full, itu bakal menjadi sebuah eksplosivitas yang besar dan justru itu memiliki faktor destruktif yang lebih luas gitu ya. Yang awalnya mungkin hanya masalah kecil, lama-kelamaan menjadi masalah yang ditabung-tabung jadi makin gede gitu ya. Dan agar masalah sensitif ini bisa dikomunikasikan dengan baik, tentu ada beberapa cara yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya itu works di keluarga kita, karena barangkali cara-cara ini cocok-cocokan ya. Ada orang yang mungkin nyaman dengan cara ini, ada pun yang tidak. Nah, ini tergantung dari perspektif keluarga masing-masing. Kalau menurut kami yang pertama adalah kita tuh beritahu pada istri kalau emang kita pengen bicara untuk membahas hal-hal yang sensitif dan topik yang dibahas ini memang harus jelas. Contoh misalnya, mah kayaknya keuangan keluarga kita nih harus di-adjust lagi karena bulan ini bonus ayah dikurangi. Nah, dengan bahasa seperti itu, insya Allah istri akan setuju untuk membahasnya. Dan tujuan kita bertanya adalah agar kita tahu nih, istri atau pasangan kita secara emosional siap untuk diajak diskusi. Yang kedua nih, pastikan kalian berdua tuh udah pada makan, karena orang yang lapar tuh lebih cepat emosi, lebih cepat sensitif daripada orang yang kenyang. Tanpa sebab tiba-tiba ngereok, tiba-tiba marah waktu ditanya kamu kenapa, ternyata lapar. Ya udah, kalian makan dulu, minum dulu, nyantai dulu, dan kemudian pilih tempat yang emang mendukung. Kalau memang kalian rasa itu bakal membuat mood menjadi lebih baik, seperti nongkrong di kafe, kemudian nyantai di pantai, nyantai di pantai, atau di kamar yang udah dirapiin ya. Jangan sampai kita ngobrolnya di kamar tiba-tiba istri lihat, wah handuk kenapa tuh di atas kasur, wah itu kenapa baju ada di lantai gitu, wah jadi nggak ngobrol lagi, nggak jadi lagi deh, wah jadi gagal. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada tujuannya, jangan merembet kemana-mana. Dan jangan mengungkit juga permasalahan yang lalu-lalu, seolah-olah hal-hal tersebut merupakan keterkaitan antara satu permasalahan dengan masalah yang lain. Wah itu itu parah sih Pak, jangan ya. Jadi fokus pada tujuan, kita pengen nyelesain masalah, dan masalah ini adalah merupakan masalah bersama. Kalau masalah ini selesai, tentu yang merasakan kebaikannya ya kita berdua gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang harus perhatikan bapak-bapak sekalian. Jadi penggunaan bahasa itu sangat penting. Kalaupun masalahnya kecil, tapi kalau bahasanya bapak-bapak pakai ini dengan nada tinggi, kemudian menyalahkan, wah itu bakal jadi besar juga ya, jadi pusing juga nih. Tapi kalau masalah besar, tapi dengan bahasa yang penuh empati, istri pun bakal meleleh, Pak. Daripada kita bilang, uang bulanan kok tanggal segini udah habis, boros banget sih kamu. Nah, lebih adem tuh kayak gini, Pak. Ma, ayo kita cek pengeluaran bulan ini sama-sama, biar sekalian kita diskusi bagaimana ngatur budget bulanannya. Nah gitu kan lebih enak ya, lebih adem, lebih empati. Jadi bapak pun nyaman, meskipun bapak memang harus menahan sedikit emosionalnya di awal gitu ya. Tapi it getting better gitu. Kalau bahasanya penuh dengan empati, istri juga bisa menerima, masuk ke telinga dan masuk ke hati. Bukan mental langsung dari luar telinga nih, nggak masuk lagi, tapi mental kalau kita pakai nada yang tinggi kemudian menyalahkan gitu ya. Jadi secara umum ketika kita membangun sebuah komunikasi bersama istri, kuncinya adalah tetap terbuka dan coba menumbuhkan rasa empati. Kita bertanya kepada istri kita memvalidasi perasaan dia, kayak mungkin bulan ini memang dia sulit sekali mengatur uang karena banyak pengeluaran, atau kemudian gaji kita memang harus di-press bagaimana biar cukup gitu ya, karena itu pusing juga Pak kalau ngatur budget yang terbatas tapi misalnya untuk cukup dalam sebulan. Nah
perasaan-perasaan itu pasti juga dialami oleh istri secara tidak langsung. Nah, itu yang kita coba mengerti dulu sebelum masuk ke dalam pembahasan, ke dalam persoalan. Kita pahami dulu perasaan istri seperti apa. Ketika istri sudah merasa istri itu didengarkan, kemudian istri itu ngerasa suami saya pun merasakan apa yang saya rasakan, itu frekuensi itu bakal sama, Pak. Bakal komunikasinya pun enak gitu karena sudah sefrekuensi. Jadi terima kasih juga teman-teman yang udah mendengarkan sampai saat ini. Apabila kamu merasa lebih baik saat mendengarkan podcast ini, boleh komen atau memberikan tanggapan di DM melalui Instagram. Dan konten lain yang bisa kamu nikmatin selain di sini ada YouTube di Selepas Sore Pod, kemudian ada Instagram yang bisa kalian follow di @pranoibnu. Sampai ketemu di episode berikutnya and catch you on the next one.